Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kita selama hidup melakukan hal yang terlihat bodoh? Tentu kita pernah lakukan itu, bukan? Saya punya pengalaman yang bodoh saat bertemu orang tua di bandara ketika mereka sedang transit menuju tujuan akhir di kota Semarang. Ceritanya begini, waktu itu mama saya bilang, "Dek, mama bawain 2 paket. Satu isinya pempek, satu isinya baju batik untuk foto keluarga. Di dalamnya ada punya kamu 1 dan 3 untuk Koko." Saya langsung jawab, "Oke." Saat bertemu di bandara, mama saya langsung serahkan 2 paket tersebut. Lalu kami lanjut deh ngobrol-ngobrol bersama. Waktunya berpisah. Mereka harus kembali ke ruang tunggu dan saya pulang meninggalkan bandara dengan membawa paket yang dititipkan kepada saya. Saat saya sampai di apartemen, saya naik ke unit dengan membawa paket itu. 1 jam kemudian teman-teman, mama saya telepon. "Dek, udah dibuka belum sih paketnya? Jangan lupa ya, ada baju kamu di dalam paket itu." Akhirnya ya saya buka deh paket itu. Dan ketika saya buka, saya segera telepon mama saya juga. "Ma, kok cuman pempek aja? Paket bajunya ada di mana?" Ya, foto ini sudah menjawab bukan kebodohan yang saya lakukan. Rupanya saya hanya membawa paket berisi pempek untuk saya sendiri dan paket yang berisikan baju batik untuk foto bersama keluarga. Baju saya dan Koko saya yang kedua tertinggal di bandara. Aduh. Kenapa ya bisa begitu? Teman-teman sekalian, mungkin masih banyak pengalaman bodoh yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Mungkin itu pengalaman bodoh yang biasa-biasa saja. Atau mungkin itu pengalaman bodoh yang luar biasa. Bahkan mungkin hidup kita yang masih dibodohi oleh dosa. Oke, saya akan spill tipe-tipe orang bodoh versi kitab Amsal. Ayo sama-sama cek ya, relate nggak dalam hidup kita. Contoh yang pertama ada di ayat yang 1. Orang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Apanya sih yang diruntuhkan? Mungkin kamu sedang membangun karir, citra diri, prestasi, dan masa depan hidup yang sampai puncaknya kamu mengalami financial freedom. Tapi kita masih hidup bermalas-malasan dan tidak termotivasi melakukannya. Please, jangan seperti orang bodoh demikian. Yang kedua, lihat di ayat kedua. Orang yang sesat jalannya menghina dia ini merujuk kepada Allah. Ini masalah besar. Jangankan orang sesat, terkadang yang jalannya lurus juga masih suka mempertanyakan kepada Tuhan, "Kenapa sih Tuhan? Kenapa?" Atau kita mempermainkan Tuhan dengan cara hidup kita yang tidak bersyukur dan seenaknya. Hati-hati, orang bodoh seperti ini dosa seneng banget. Contoh yang ketiga, ada di ayat yang ketiga juga. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Ini seperti kebiasaan orang yang perkataannya tidak membangun, menyakiti orang lain yang mendengarkan, dan membuat orang lain tidak nyaman dengan perkataannya. Hei teman-teman, rotan itu bukan hanya ada di punggungmu, tapi juga di punggung orang lain yang tersakiti mendengarkan perkataanmu. Jadi berkata-katalah dengan tepat. Masih mau lanjut? Udah merasa kena? Ini mungkin semakin tidak enak untuk didengar. Lanjut tipe orang keempat. Itu ada di ayat kelima. Tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Ini untuk tipe orang yang suka pamer-pamer kekayaan atau pansos. Beramal atau berbuat baik untuk terlihat dan dilihat banyak orang. Tidak menjadi pribadi apa adanya.
selalu mencari pengakuan dengan kebohongan. Berbohong demi kebaikan. Tobat yang masih ngomong kayak begini. Stop menebarkan kebohongan. Karena kenapa harus bohong kalau bisa jujur? Ya enggak? Terakhir deh, tipe orang bodoh yang kelima itu ada di ayat ke-7. Jauhilah orang-orang bebal, karena pengetahuan tidak kudapati dari bibirnya. Tahu kan orang bebal? Tahu nggak? Orang yang nggak bisa diomongin. Yang kalau dikasih tahu padahal itu adalah sebuah kebenaran, tapi tetap saja mekanisme self-defense-nya itu sangat-sangat kuat, sangat dominan. Belum lagi dirinya merasa apa yang dilakukannya itu menurutnya benar. Aduh, capek ngadepin orang seperti ini. Padahal bumerang dan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Bahkan paling buruk lagi adalah gak menerima dan menghargai keputusan dan pendapat orang lain. Mengeraskan hatimu seperti itu bukan hanya menyakiti orang lain, kawan, yang ada di sekitarmu, tapi juga menyakiti dirimu sendiri. Itu tidak ada gunanya. Lembutkanlah hatimu dalam menghadapi situasi kenyataan yang ini. Mungkin dengan mendengarkan orang lain memberitahu dan memberikan pendapat akan lebih baik untuk kita lakukan. Banyak diam, memberi ruang untuk berpikir yang jernih. Teman-teman sekalian, dari paparan saya tentang tipe-tipe orang bodoh atau orang bebal tadi, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi melakukan hal bodoh? Tentu, kitab Amsal dan kitab-kitab lainnya tidak diam saja ketika melihat masih ada orang-orang yang hidup seperti demikian. Mari siapkan dirimu untuk melakukan dua hal ini kalau kamu tidak ingin disebut orang bodoh atau orang bebal. Pertama, lihat dalam kitab Amsal 14 ayat 26 hingga ayat 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang yang terhindar dari jerat maut. Ayat ini menegaskan dalam takut akan Tuhan artinya orang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga hidupnya akan mengalami damai. Bahkan dikatakan di sana perlindungannya ada di dalam Tuhan. Ayo mulailah hidup dengan meninggalkan hidup yang bermalas-malasan. Tinggalkanlah hidup dengan hidup yang berbohong itu, yang bebal, cara hidup yang masih tidak benar, dan perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Datang dan mohon kepada Tuhan agar diberikan hikmat untuk melakukan hidup dalam rencananya. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan, akan ditinggal di tengah-tengah orang bijak. Amsal 15 ayat 31. Jangan keraskan hatimu jika engkau tidak baik-baik saja dengan hal yang menurut dirimu baik. Tapi lembutkanlah hatimu untuk mendengar, menerima teguran yang terbaik buat dirimu. Itu adalah respon hidup yang bijaksana dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.